cepat WUS yang memicu perdebatan terbuka antara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan kini mereda pasca Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung. Dia menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas mega proyek ini. Pertanyaannya, bagaimana mekanismenya? Simak informasi selengkapnya di Sudah pada dengar sikap tegas Presiden Prabowo hari ini mengenai polemik proyek kereta cepat WUS. Keren banget. Tadi di ruangan saya sendiri bersama tambahannya tentunya ada Bapak Mensesnek dan Bapak Seskap. Secara umum yang kami bahas tadi di Rakor yang kami selenggarakan di Kementerian Infrastruktur juga inline, sejalan dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden. Saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi, banyak hal. Soal kereta api, Bus ke Surabaya? Ya, kita bicara. Ya. Apa? Hah? Insya Allah sampai Surabaya. Oke saudara, ya semakin menarik ya. Jadi proyek terheboh di era Jokowi salah satunya menurut saya adalah WUS. WUS ini ya. Saya nggak maulah pakai narasi seperti teman-teman lain. Ada istilahnya apa ya, konyol ya. Saya nggak mau sebut soal itu. Saya mengatakan salah satu proyek terheboh di era Pak Jokowi adalah proyek WUS. Ya. Kenapa saya katakan terheboh? Karena memang ini proyek yang menelan anggaran tidak tanggung-tanggung. Dan yang perlu kita ketahui juga, ya ini adalah pembangunan kereta cepat yang diklaim ya waktu itu. Ya apa ya, yang paling canggih lah ini ya. Untuk se-Asia atau se-ASEAN, lupa saya. Dan itu katanya yang punya barusan kita juga ya. Negara-negara lain kayak Thailand itu katanya belum punya itu ya. Itu yang kemudian ya kita harus berbangga, kata beberapa pihak. Harus bangga. Ya kalau Anda tidak bangga, gimana ceritanya? Mau itu utang bagaimana? Harus berbangga dong. Karena tidak semua negara juga mungkin bisa diberi utang kalau toh mau berutang ke Cina. Karena itu bacaan saya. Nah saudara, kenapa ini bisa heboh? Pertama saya mau menyampaikan ini heboh karena perkembangan ya dunia teknologi dalam hal digitalisasi ini. Kenapa saya katakan begitu? Begini saudara ya. Kalau dulu kan kita untuk dapatkan akses informasi itu kan lambat. Ya. Sudah lama kejadian baru kita tahu tuh. Itu satu. Contoh lagi, Anda ingat kemarin yang waktu Polri itu menunjukkan robot-robot itu. Itu kan hanya hitungan menit. Netizen itu sudah mulai memberikan informasi pembanding. Oh ternyata robot ini di Cina itu dijadikan untuk mainan anak-anak loh. Dan harganya bahkan bisa ditahu. Kenapa? Karena sekarang kan gini loh ya. Semua perusahaan apapun di dunia ini, jangankan perusahaan besar, penjual saja kacang goreng kalau perlu dia promosi Pak. Jadi mereka cari websitenya itu di mana nih, bagaimana nih speknya dan segala macam. Alamat terbongkar lah ini urusan kan. Nah sama dengan masalah kereta ini. Ini kan menjadi heboh pertama Pak Purbaya tidak mau membayar tuh dengan APBN kan. Mulailah masyarakat itu kaget, ada apa nih ya? Kenapa nggak mau bayar? Nah harganya berapa gitu kan? Nah lalu muncul informasi orang yang terlibat di situ yang tahu persoalan awalnya. Mulailah itu nama siapa itu mengatakan, saya waktu menghadap Pak Jokowi sudah ingatkan loh, jangan ini Pak. Lalu saya tanya ini ide siapa? Ide saya. Nah, kan itu dalam hal ini Pak Jokowi menjawab ide saya kan. Nah itu kan yang disampaikan terus itu di televisi ya. Dan itu bukan nanti sekarang. Kalau kita lihat rekam jejaknya ya bersangkutan itu lumayan. Namanya Pak Agus atau siapa sih nanti Anda lah yang lengkapi. Jadi masyarakat langsung wow ternyata gitu ya. Nah ribut ini ya, ribut terus muncullah ya informasi bahwa di Arab itu anggaran sama tapi 1.500 km. Kita ini anggaran sama 142 km. Nah itu dia. Ada apa ini? Maka muncullah istilah-istilah dugaan markup, dugaan korupsi itu gitu loh. Jadi mau salahkan siapa kira-kira itu? Nggak mungkin juga kita salahkan perkembangan zaman kan? Itu saudara, maka saya katakan ini salah satu proyek terheboh di era Pak Jokowi.
heboh dan heboh. Nah, muncul kemudian berbagai macam informasi, ya, muncul lagi tuh tambahannya dari ex Waketum Projo. Aduhai, pokoknya ramelah urusannya ya. Ya, di pertengahan jalan kemudian masyarakat karena sudah pada paham nih mulai bertanya, ini jangan sampai ada kongkalengkong ini oknum-oknum tertentu gitu. Karena kenapa kita beda tuh dengan Arab Saudi? Ini yang harus dijawab sebenarnya. Ini dulu yang harus diluruskan. Kenapa beda itu? Apakah pengaruh permukaan buminya? Di sana itu padang pasir misalnya lebih enteng kalau membangun rel, kan nggak dinarasikan aja. Dibuat aja narasi yang kira-kira dimungkinkan masyarakat itu bisa yakin dan percaya. Tapi kalau bisa jangan dibuat narasi. Menurut saya itu baiknya dihadirkan berdasarkan fakta dan kenyataan. Kenapa berbeda harganya gitu loh. Itu yang diinginkan. Persoalan kemudian itu mau diambil alih, mau dibayar bagaimana, itu kalau saya sudah ini barang sudah jadi ya harus kita tanggung jawab. Karena ini sudah ada ikatan perjanjian loh. Apapun ceritanya nih, ikatan perjanjiannya ada dan pasti ada konsekuensinya kalau kita nggak bisa bayar. Nggak usah ditutup-tutupin barang begitu. Nggak mungkin gratis kalau kita nggak bisa bayar bahwa pokoknya nggak apa-apa lah. Nggak mungkin. Orang sudah berpikir, Pak. Sudah kepikiran masyarakat. Nggak mungkin kita dikasih utang terus nggak bisa bayar, dibiarkan gitu aja. Maka kalau ada narasi-narasi dari para elit-elit negeri ini loh ya, yang cerita-cerita. Ini kan yang cerita-cerita nih melalui media sosial yang menyatakan bahwa jangan sampai kita seperti Sri Lanka. Nggak bisa juga kita salahkan. Karena negara juga yang berurusan dengan Cina itu salah satunya adalah Sri Lanka. Yang ujung-ujungnya pelabuhannya itu diambil alih untuk dikelola sampai berapa 90 tahun lebih. Atau berapa sih, lupa saya 20 tahun atau berapa sih. Setelah misalnya ada yang namanya restrukturisasi apakah, negosiasi ulang lah sebenarnya. Atur-atur damai lah begitu gitu. Hanya dikasih keren aja pakai restrukturisasi apa. Kalau saya udah pakai aja aturan bahwa negosiasi ulang. Meminta keringanan kan begitu kan. Nah, jadi kalau saya melihat ini proyek terheboh di era Pak Jokowi ini sekarang publik menginginkan kejelasan dan kepastian. Karena gini, kenapa menduga publik ini ada korupsi di sini? Jangan sampai ada dugaan korupsinya kuat. Kenapa masyarakat menduga begitu? Yang harus dipahami dengan pengungkapan kasus-kasus perkorupsian di negeri ini yang jumlahnya bukan lagi ratusan juta, bukan lagi 1 miliar, sudah berlomba menuju triliunan ini, bahkan ratusan triliun. Makanya saya tuh kadang mikir gini, wajar juga sih kalau masyarakat menduga ini, mencurigai ini kan. Ditambah lagi dengan informasi dari Pak Hasim bahwa Pak Prabowo sekalipun sebagai presiden beliau datang mau disogok Pak. 1 miliar dolar. Adanya Pak Hasim pun jujur kaget juga, saya ini bukan pejabat. Hanya karena beliau adanya presiden, ditawarin juga 1,5 lebih tinggi. Ya. Itu sekitar 25 triliun itu kata Pak Hasim sendiri kan. Coba Anda lihat rekam jejak digitalnya. Maka di sini publik mulai berpikir nih, waduh, boleh jadi nih ya. Atau jangan sampai ya, dugaannya kan. Di US juga ini ada permainan ini gitu. Dan memang saudara, saya juga sudah melihat bahwa ada perlombaan kelompok perkorupsian di Indonesia ini Pak, untuk membuktikan bahwa kelompoknya lebih hebat, lebih mantap, sehingga jumlah korupsi itu sudah bukan lagi kita dengar ratusan juta, 1 miliar, enggak, ratusan triliun bos. Disinilah saya mempunyai harapan juga, bisa juga ini, melalui uang yang nanti mungkin korupsi ini sudah akan diberantas, sudah akan dibumi hanguskan, begitu sudah akan dirampas, misalnya negara sudah akan mau mengambil alih, ya memang kalau di total mungkin jumlah yang dikorupsi di Indonesia ini mungkin lebih banyak ya jumlah yang dikorupsi daripada APBN ya. Artinya kalau memang mau diberantas total mungkin Pak Prabowo akan melakukan itu untuk bayar itu bos. Mungkin makanya beliau mengatakan sampai Banyuwangi kan. Mungkin beliau sudah hitung. Jadi kalau saya hajar koruptor ini jangankan was-wisus yang 142 km saya kasih lo sampai Banyuwangi sana bisa. Itu mungkin yang saya baca dari pernyataan beliau sampai Banyuwangi kalau perlu. Nah, tapi semua ini kita akan lihat langkah-langkahnya ke depan, termasuk KPK, apakah masih serius? Kalau KPK sudah tidak ada kabar-kabarinya, berarti ini barang memang mau di case close, ya. Nggak ada pengungkapan soal apa, nggak ada itu usaha-usaha mau dibongkar-bongkar, nggak ada. Ya tinggal korupsi, apakah serius mau diberantas atau enggak? Oke lah saudara ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan juga lupa dicek-cek afiliasinya kan. Ya semoga Anda belanja di channel ini melalui afiliasinya bisa untuk membantu program kami
kalau ini ada penghasilan lebih, kita akan berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini saya sampaikan supaya ditahu tujuan dan maksudnya. Terima kasih ya. Kita menunggu bagaimana bagaimana WUS ini ke depannya. Akhirnya seperti apa. Terima kasih sekali lagi yang sudah mensupport channel ini, yang sudah klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Yang belum silakan klik supaya kita bisa sharing terus bersilaturahmi. Dan yang sudah berlangganan saya ucapkan terima kasih ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.